Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Tamirahayu. Di minggu kali ini, pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep teoritis tentang hukum kepailitan dalam mata kuliah hukum dagang. Yang pertama, ini kita temukan dalam sejarah di tahun 1939, kepailitan hanya dapat diperuntukkan bagi pedagang, namun seiring perubahan zaman dan perkembangan di bidang ekonomi, kepailitan tidak hanya dialami oleh pedagang tetapi juga oleh mereka yang memiliki utang dan dalam keadaan insolvensi. Hukum kepailitan merupakan sebuah upaya hukum untuk melindungi kepentingan kreditur yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kepailitan sendiri ini adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Atau secara bahasa sederhananya, kepailitan adalah keadaan di mana debitur memiliki kesulitan keuangan untuk membayar utang-utangnya kepada kreditur. Pihak-pihak yang terlibat ini yang pertama kreditur, yaitu orang yang punya piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Yang kedua debitur, ini orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Yang ketiga ini debitur pailit, yaitu debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Yang keempat kemudian kurator, yaitu balai harta peninggalan atau orang perorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Pihak yang dapat mengajukan pailit yang pertama yaitu debitur itu sendiri, kemudian yang kedua kreditur, yang ketiga kejaksaan, yakni apabila menyangkut kepentingan umum. Yang keempat, jika debiturnya bank, maka hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Yang kelima, jika debiturnya perusahaan efek, bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai pengganti dari Badan Pengawas Pasar Modal. 6. Jika debiturnya perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Syarat mengajukan pailit yang pertama, debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditor. Yang kedua, yakni debitur tersebut tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan yakni meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh oleh debitur tersebut selama proses kepailitan, namun tidak berlaku terhadap 1. Benda atau hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubung dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur, dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitur dan keluarganya yang terdapat di tempat itu. Yang kedua, segala sesuatu yang diperoleh oleh debitur dari pekerjaannya sendiri, berupa penggajian dari suatu jabatan atau jasa, atau upah pensiun, uang tunggu, uang tunjangan yang mana sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas. Ketiga, uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Proses perkara. Proses penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia dilakukan di pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum, sesuai dengan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yakni Undang-Undang Kepailitan. Sidang pemeriksaan. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sampai dengan paling lambat 25 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Putusan pengadilan tersebut wajib memuat 1. Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis. 2. Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Pasal 10 Undang-Undang Kepailitan, selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap kreditur, Kejaksaan Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk 1. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur. 2. Menunjukkan kurator sebagai sementara untuk mengawasi. 3. Pengelolaan usaha debitur. 4.
pembayaran kepada kreditur, pengalihan atau penggunaan kekayaan debitur yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator. PKPU. PKPU merupakan singkatan dari penundaan kewajiban pembayaran utang yang didasari dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU Pasal 222 Ayat 2, yang di dalamnya dikatakan bahwa debitur yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Permohonan PKPU dapat diajukan oleh kreditur maupun debitur kepada pengadilan niaga. Permohonan PKPU dapat diajukan sebelum ada permohonan pailit yang diajukan oleh debitur maupun kreditur, atau dapat juga diajukan setelah adanya permohonan pailit asal diajukan paling lambat pada saat sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit. Namun, jika permohonan pailit dan PKPU diajukan pada saat yang bersamaan, maka permohonan PKPU yang akan diperiksa terlebih dahulu. Pasal 244 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pasal ini menyebutkan dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 246, penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku terhadap 1. Tagihan yang dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas keberadaan lainnya. 2. Tagihan biaya pemeliharaan, pengawasan, atau pendidikan yang sudah harus dibayar dan hakim pengawas harus menentukan jumlah tagihan yang sudah ada dan belum dibayar sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang yang bukan merupakan tagihan dengan hak untuk diistimewakan. 3. Tagihan yang diistimewakan terhadap benda tertentu, milik debitur maupun terhadap seluruh benda debitur yang tidak tercakup pada poin B. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kekurangan. Mungkin presentasi di dalam video ini akan banyak kekurangan. Jadi teman-teman, saya mohon untuk membaca makalah. Dan jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.